1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Jadi begini. Jadi kita ini, saya ulang ya karena ini baru direkam. Orang Kristen tidak pernah merdeka karena mereka berjuang. Enggak. Orang Kristen dimerdekakan oleh Kristus. Berjuang itu baru dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Sejak itu, baru kita berjuang. Itu dia. Jadi perjuangan kita dimulai justru setelah kita menerima kemerdekaan. Tidak ada orang Kristen yang merdeka karena mereka berjuang. Tidak ada. Tidak ada. Anda dan saya tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan kekristenan kita. Kristus yang berjuang. Tetapi untuk hidup di dalam alam kemerdekaan itu kita berjuang. Nah, saya cerita lagi kronologisnya. Jadi iblis ini mau menghalangi supaya Yesus jangan disalib. Makanya dia bekerja lewat Petrus kan? Dia bekerja lewat Petrus. Petrus bilang, jangan. Petrus sampai tarik Yesus ke samping dan bilang, jangan sekali-kali katakan hal tersebut. Terus Yesus bilang, enyah daripadaku iblis. Engkau tidak melihat rencana Allah. Engkau tidak melihat rencana Allah. Nah, iya jelas. Iblis mau halangi rencana Allah. Makanya Yesus waktu mau mati, waktu di Taman Getsemani pun Yesus sempat begini. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku. Jadi ada apa namanya? Sempat untuk Yesus bilang, kalau boleh jangan nih saya mati. Tapi dia langsung kunci dengan kata itu kan. Tetapi kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Karena dia tahu kehendak Bapa luar biasa. Karena dalam karya salib ini terjadi hal yang luar biasa. Nah ini dia. Ketika kita terhisap dalam karya salib Yesus Kristus, kita dimerdekakan olehnya, maka kita diajak oleh Tuhan untuk membangun wilayah kemerdekaan kita itu dari alamnya Tuhan. Dari alamnya Tuhan. Nah, saya mau kasih lihat sama kalian ayat yang Yesus tulis, yang Yesus beritahu tentang waktu dia bilang tentang Petrus. Matius 16 ayat 18. Ini sebenarnya kelihatannya sini bilang tentang Petrus ya. Tapi ini ayat buat gereja. Kita gereja. Coba ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, Petrus itu artinya batu karang. Petrus, Petra, itu batu karang. Engkau adalah Petrus, engkau adalah Petra, engkau adalah batu karang. Itu. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang tidak mampu dikuasai oleh alam maut? Alam fisik, alam maut taklukkan. Yang tidak mampu dikuasai oleh alam maut adalah alamnya Tuhan. Spiritual realm itu yang dia tidak bisa taklukkan itu pas di alamnya Tuhan itu dia tidak bisa taklukkan. Alam maut tidak bisa taklukkan. Jadi sudah jelas orang-orang yang dibangun oleh Yesus Kristus, dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dia harus membangun teritorialnya itu pada alamnya Tuhan supaya alam maut tidak dapat menguasainya. Woi, alam maut tidak dapat menguasai, apalagi cuma galau-galau, apalagi cuma patah hati, apalagi cuma kecewa, apalagi cuma dendam, apalagi cuma apa, tidak dapat menguasainya. Tinjau-tinjau midirita, guys. Kalau hari ini kita masih lebih dominan dikuasai oleh rasa marah, rasa dendam, menjauhkan diri dari ibadah, kepahitan atau apapun itu, saya mau beritahu, berarti kalian belum sadar kalau kalian itu adalah orang yang dibangun dari Kristus. Karena orang yang dibangun dari Kristus dan ini alam maut saja tidak dapat menguasainya.
Karena dia dibangun dari alamnya Tuhan. Wih, takutlah iblis. Nah, waktu kita dibangun di alamnya Tuhan, di alam teritorial, nah sekarang kita buka lagi tuh. Efesus pasal 6. Efesus ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bos, darah dan daging bukan levelmu, bos. Sudah bukan levelmu. Jadi orang yang kasih jengkel-jengkel, yang kasih putus asa, yang bikin marah, yang bikin dendam, yang bikin kau ilfil datang ke gereja, yang bikin kau tidak suka atau apa, bukan levelmu sebenarnya. Jadi kalau masih berkutat di situ, masyarakat, aduh, kalau masih berkutat di situ, kamu sebenarnya tidak menghargai karya Kristus. Kasihan saja. Itu. Pertempuran kita bukan melawan darah dan daging. Sudah bukan levelnya, kita punya urusan itu yang begitu. Karena daerah teritori kita tidak ditetapkan di situ. Tidak dibangun dari situ. Tidak dibangun di alam fisik. Tidak. Daerah teritori kita pada alam roh. Karena dia bilang gini, kita bukan berjuang melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa lawan kita? Lawan kita sesungguhnya itu di alam roh itu. Itu lawan kita. Makanya lawan kita itu, ini saya bilang dalam tanda kutip, kelemahan tapi sebenarnya bukan kelemahan. Dalam tanda kutip, lawan kita memanfaatkan diri kita yang masih berdiam dalam wadah jasmani ini, tubuh. Maka kemudian dia menyodorkan kepada kita apa yang ditulis di 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semua tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kamu lebih sadar alam fisik daripada alam rohani. Itu tujuannya. Supaya kamu lebih sadar alam fisik daripada alam rohani. Waktu kamu lebih sadar alam itu, kamu tidak mengerti identitasmu. Kamu lost contact dengan your identity. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehidupan manusia selain kehilangan kontak dengan identitasnya sendiri. Dan ada banyak manusia yang kehilangan kontak dengan identitasnya sendiri. Pikir-pikir nih ulang. Pikir-pikir nih ulang. Kehilangan identitas dengan identitasnya sendiri. Kehilangan kontak dengan identitasnya sendiri. Nah, perjuangan kita letaknya di mana? Perjuangan kita itu letaknya di situ. Letak perjuangan kita adalah ketika kita harus berjuang menundukkan 3 keinginan yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 16 itu, tunduk kepada keinginan roh. Makanya Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu menjadi sangat penting. Itulah perjuangan kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hafalkan itu. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Iya toh? Ayat 1-nya bicara begitu toh? Ayat 2-nya bicara apa? Siapa yang bisa sebut? Ayat 2-nya bicara apa? Ayat 2-nya itu bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ayat 2-nya. Setelah kita persembahan, setelah kita memberi tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan, langsung dibilang, janganlah kamu menjadi serupa, menjadi segambar dengan dunia ini. Caranya untuk tidak segambar dengan dunia ini, ada perjuangannya. Perjuangannya ialah baharui akal budimu. Adakan pembaharuan budi di situ. Nah, jadi perjuangan kita ada di mana sebenarnya? Ini. Bos, ini perjuanganmu. Begini nah, coba perhatikan ini baik-baik. Waktu firman dilepaskan atau siapapun, kamu lagi dengar nasihat. Yang bereaksi pertama
terhadap apa yang kamu dengar itu apa? Ini tuh. Ini yang bereaksi. Tergantung cara melihatnya seperti apa. Tergantung cara melihatnya seperti apa. Oke, saya kasih contoh. Itu pikiran itu, ini perjuangan ini di sini. Nah, pikiran ini sangat ditentukan oleh bagaimana kamu memandang sesuatu. Makanya perjuangan kita itu harus memandang Tuhan. Harus nanti kali lain lah kita bicara soal itu. Nanti ingatkan saya untuk bicara soal itu. Karena saya tidak bisa bicara panjang itu, nanti makan waktu. Tapi paling tidak, kalau kamu tanya, di mana perjuangan kita? Pikiran. Pembaharuan budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata kalau kita tidak berjuang dalam pembaharuan budi, kita bakal jadi segambar dengan dunia ini. Waktu kita segambar dengan dunia ini, kita menjadi sama dengan dunia ini, kita lost contact dengan our identity, dengan identitasnya kita. Saya sengaja pakai kata itu biar terdengar lebih putus asa. Karena sangat putus asa itu waktu kau kehilangan kontak dengan identitasmu sendiri. Ada banyak orang kehilangan identitas dengan dirinya sendiri. Spider-Man waktu dia kehilangan identitas dengan dirinya sendiri, dia jadi apa? Masih ingat tidak? Dia jadi apa? Dia jadi Venom. Ya, Spider-Man yang black itu. Dia jadi Venom. Dia kehilangan, dia lost contact dengan dia punya diri sendiri. Dia lost contact dengan identitasnya sendiri. Dia jadi Venom, bos. Kalau kamu kehilangan kontak dengan identitasmu, kamu jadi apa? Jadi segambar dengan dunia ini. Selamat datang. Selamat datang. Nah, kalau kita sudah segambar dengan dunia ini, kita punya perkataan itu selalu bilang begini kalau tentang firman. Susah. Susah. Rajin baca Alkitab, susah. Mengampuni, susah. Mau ikut ibadah, susah. Mau rajin-rajin soal ibadah, susah. Nah, itu tanda bahwa kita lost contact dengan identitasnya kita. Padahal sebenarnya kalau kita tahu identitasnya kita, yang itu tidak susah. Malah yang jadi susah adalah hal-hal yang negatif. Banyak orang, ada satu anak muda barusan datang sama saya dan bilang begini, kenapa saya lebih mudah memaki, Kak, daripada mengucapkan kata berkat? Susah sekali itu untuk tidak memaki. Nah, berarti dia di alam mana? Ya, jawab sendiri nih. Jawab sendiri. Susah sekali itu mau disiplin baca Alkitab. Nah, kamu di alam mana? Kalau Om Charles bilang begini, Om Charles punya istilah bilang gini, hello, jangan tidur terlalu miring. Nah, itu. Kalau kau sudah dapat begitu, sudah selesai. Berubah untuk pembaruan budi. Nah, itu perjuangannya kita. Nah, istirahatnya kita. Kan tadi saya bilang, kita mendapat kemerdekaan, kita berjuang. So, setelah kita merdeka, baru kita memulai perjuangan. Perjuangannya kita itu di sini. Nah, nanti lebih-lebihnya ke depan nanti saya terangkan buat kalian. Tapi yang kedua adalah istirahat. Nah, waduh, ternyata sudah mau 6:30 ya. Oh, nanti bisa terangkan itu soal istirahat. Tapi ini saja. Nanti kepanjangan. Tapi yang jelas kita itu berjuang setelah kita merdeka. Nah, perjuangan kita itu di sini. Harus selalu dibaharui budimu. Nah, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dasari pikiranmu dengan ini. Kau punya daerah teritorial bukan di sini. Makanya Yesus kan bilang begini. Coba buka Yohanes 14. Yohanes 14 bilang apa? Saya selalu buka ini ayat buat saudara. Saya selalu buka ini ayat buat saudara. Ayat 1, saya baca kronologis, biar lebih kronologis. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba baca ini baik-baik. Kalian bakal mengerti. Memang kita ini teritorinya kita ada di sini.
Teritorinya kita dari alam itu. Memang saya dan saudara itu diberikan mandat oleh Tuhan untuk menguasai bumi. Nanti ke depan kita bicara lagi itu banyak. Tapi kita cara menguasai buminya kita bukan kita menguasai buminya dulu. Tapi first thing first, kita membangun kekuasaan kita itu bukan di alam bumi, alam fisik, tapi di alam roh. Makanya coba lihat Yesus bilang ini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana itu Yesus berada, kasihan? Kolose 3 ayat 1. Coba Kolose 3 ayat 1. Saya juga sudah pernah terangkan ini sama kalian. Kolose 3 ayat 1 bilang, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana apa? Kristus ada. Dia ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Bos, di sebelah kanan Allah itu di mana? Di alam yang tidak terbatas, bos. Di alam yang tidak terbatas. Jadi, Yesus itu ngajak kita untuk membangun teritorial kita di alam itu. Supaya genaplah perkataan Yesus kepada Petrus. Bahwa di alam ini, di jemaat yang dibangun di atas diriku ini, di atas batu karang ini, tidak akan digoyang. Bahkan alam maut pun tidak dapat menggoyang dia. Itu dia. Jadi kalau hari ini, bos, kalau masih digoyang-goyang sama hal-hal, saya tidak meremehkan apa yang saudara alami. Karena apa yang saudara alami, kemungkinan besar saya juga mengalami. Kita masih mengalami. Tetapi saya tidak mau mengedepankan realita-realita tersebut menjadi yang utama dalam hidup saya. Karena saya tahu itu bukan hal yang ditentukan buat saya. Itu bukan realita utama. Tapi realita utama saya adalah apa yang dipercayakan Yesus lewat kemerdekaannya di kayu yang dia berikan waktu dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yaitu dia memberikan kepada kita kemerdekaan yang hakiki, yang luar biasa. Kemerdekaan yang dibangun dari alam yang tidak terbatas. Saya tutup dengan ini. Kata merdeka dalam bahasa Yunani itu dipakai kata eleutheria. Eleutheria itu salah satu tinjauannya itu punya arti begini. Punya arti begini. Hidup sebagaimana seharusnya, bukan sebagaimana yang kamu suka. Saya ulang. Eleutheria itu, kata merdeka itu, eleutheria. Eleutheria itu salah satu tinjauannya itu punya arti begini. Hidup sebagaimana yang seharusnya menurut apa yang diberikan kemerdekaan itu. Bukan hidup sebagaimana yang kamu suka. Itu eleutheria. Saya ulang lagi. Hidup sebagaimana yang seharusnya kamu hidup menurut yang diberikan kemerdekaan itu. Bukan hidup sebagaimana yang kamu suka. Itu arti kata merdeka yang dipakai dalam Galatia pasal 5 itu. Jadi pikir-pikir nih, kalau masih hidup memuaskan apa yang kamu suka, sebenarnya kamu dijajah. Kamu tidak merdeka itu. Kamu pura-pura merdeka. Sebenarnya kamu dijajah. Begitu. Oke, itu saja yang saya mau bagi. Renungkan nih, karena sejujurnya saya juga merenungkan hal ini. Maksudnya saya juga introspeksi saya punya diri sebetulnya. Kira-kira saya hidup dalam kemerdekaan ini betul-betul saya alami kayak itu. Saya hidup dalam destiny saya sebagai orang merdeka. Betul-betul saya alami kemerdekaan Tuhan, atau sebaliknya, saya masih seperti orang-orang kebanyakan yang pura-pura merdeka. Ngomong merdeka, tapi sebenarnya tidak merdeka. Gitu. Ya, thank you.